Suku Naga adalah sekelompok-kelompok etnis pribumi yang tinggal di wilayah timur Laut India dan sebagian wilayah barat Laut Myanmar. Mereka adalah salah satu kelompok suku paling terkenal di kawasan tersebut karena kekayaan budaya, sejarah perliwinan, dan identitas yang kuat. Suku Naga terdiri dari lebih dari 30 kelompok etnis berbeda yang bersama-sama disebut sebagai Naga. Mereka terutama tinggal di negara bagian Nagaland, serta bagian dari Manipur, Assam, dan Arunachal Pradesh di India, dan sebagian di wilayah Sagaing di Myanmar. Subsuku Naga yang terkenal: Ao, Angami, Sema, Sumi, Lota, Tanghol, Zeme, Konyak, Chahesang. Masing-masing subsuku memiliki bahasa, adat, dan tradisi unik. Bahasa suku Naga termasuk dalam rumpun Sino-Tibet, khususnya cabang Tibeto-Burman. Setiap subsuku memiliki bahasanya sendiri, meskipun saat ini bahasa Inggris dan Nagamese Creole berbasis Assamese digunakan secara luas sebagai lingua franca di Nagaland. Budaya Naga sangat kaya dan penuh warna. Pakaian suku Naga sangat dekoratif dan berwarna cerah, dihiasi manik-manik, bulu burung, dan gading buaya. Tiap suku memiliki corak dan simbol pakaian yang menunjukkan status sosial, usia, atau pencapaian dalam pering. Musik dan tarian digunakan untuk merayakan panen, pernikahan, dan kemenangan dalam pering. Alat musik tradisional termasuk gong, seruling bambu, dan gendang kulit. Struktur sosial tradisional diatur oleh kepala suku dan dewan desa. Morung adalah asrama laki-laki muda, tempat mereka belajar keterampilan hidup, sejarah, dan nilai-nilai suku. Dahulu, suku Naga mempraktikkan kepercayaan animisme dan memiliki banyak ritual spiritual yang terhubung dengan alam. Sejak abad ke-19, terutama setelah kedatangan misionaris Kristen, sebagian besar suku Naga kini menganut Kristen, mayoritas Protestan. Kristen menjadi faktor pemersatu yang penting antar subsuku. Sistem sosial tradisional berbasis pada komunitas dan kerja sama desa. Kehidupan ekonomi mereka bergantung pada pertanian ladang, jum farming, beternak, berburu, dan kerajinan tangan. Kini, banyak orang Naga terlibat dalam pendidikan, pemerintahan, dan militer. Suku Naga memiliki sejarah panjang perliwinan terhadap dominasi asing. Suku Naga berperang melawan Inggris pada akhir abad ke-19. Wilayah mereka kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Britania. Setelah India merdeka, 1947, sebagian kelompok Naga menuntut kemerdekaan penuh dari India. National Socialist Council of Nagaland (NSCN) adalah organisasi pemberintik Naga yang berjuang untuk pembentukan Nagalim, negara bangsa Naga yang mencakup wilayah-wilayah Naga di India dan Myanmar. Ini memicu konflik bersenjata selama beberapa dekade antara militan Naga dan pemerintah India. Beberapa kesepakatan damai telah dicapai, seperti Perjanjian Damai Silong 1975 dan Kerangka Kesepakatan Perdamaian 2015 antara pemerintah India dan NSCN-IM. Proses perdamaian masih berlangsung, meski tintingan masih ada, terutama terkait pengakuan otonomi dan penyatuan wilayah-wilayah Naga. Festival paling terkenal adalah Hornbill Festival yang diadakan setiap tahun pada bulan Desember di Kohima, ibu kota Nagaland. Festival ini menampilkan tarian tradisional, permainan rakyat, masakan khas Naga, pameran budaya dari seluruh subsuku. Festival ini menarik wisatawan dari seluruh dunia dan berfungsi sebagai ajang pelestarian serta promosi budaya Naga. Meskipun budaya Naga berkembang, mereka menghadapi beberapa tintingan. Integrasi politik dan isu identitas, pengangguran dan pembangunan infrastruktur, ketegangan antar subsuku dan masalah batas wilayah, masalah peredaran senjata dan pengaruh kelompok bersenjata. Suku Naga adalah komunitas unik dengan warisan budaya yang kaya, struktur sosial yang kuat, dan sejarah perjuangan yang signifikan. Mereka kini berada dalam proses membangun masa depan yang lebih damai dan sejahtera sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Wanita dari suku Naga di India memiliki keunikan tersendiri yang membuat mereka menonjol, baik dari segi kecantikan fisik,
karakter, maupun peran dalam budaya dan masyarakat. Kecantikan mereka tidak hanya dipahami dalam konteks estetika, tetapi juga dalam hal kekuatan, ketangguhan, dan nilai-nilai sosial yang mereka junjung tinggi. Wanita naga umumnya memiliki struktur wajah yang halus dengan mata sipit atau sedang, tulang pipi tinggi, dan senyum hangat. Banyak wanita naga memiliki warna kulit yang cerah alami, walau beberapa subsuku memiliki kulit yang lebih gelap karena pengaruh geografis. Rambut panjang dan lurus menjadi ciri khas wanita naga, sering dirawat dengan bahan alami. Karena gaya hidup tradisional yang aktif bertani, mengangkut hasil panen, wanita naga memiliki tubuh yang atletis dan sehat secara alami. Wanita naga dikenal karena busana tradisional yang indah dan penuh warna, sering dihiasi dengan manik-manik, kerang, logam, dan kain tenun khas suku masing-masing. Mereka memakai kalung berlapis-lapis, anting-anting besar, dan hiasan kepala, terutama pada acara adat dan festival. Pakaian ini bukan hanya ornamen, tapi simbol status, keberanian, dan kedewasaan. Wanita naga terkenal kuat secara fisik dan mental. Mereka aktif dalam berbagai aspek kehidupan, bertani, mengurus rumah tangga, dan ikut dalam kegiatan sosial. Mereka tumbuh dalam budaya yang mendorong kemandirian dan keberanian, menjadikan mereka pribadi tangguh yang bisa diandalkan. Dalam beberapa dekade terakhir, wanita naga makin maju dalam pendidikan. Banyak yang menjadi guru, pejabat pemerintah, dokter, dan aktivis. Mereka memiliki pemikiran terbuka, tetapi tetap menjunjung nilai tradisional yang kuat. Ramah, menghargai sesama, dan berpegang pada nilai komunitas. Mereka diajarkan sejak muda tentang kerjasama, kejujuran, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Wanita naga sangat aktif dalam ekonomi rumah tangga. Mereka bekerja di ladang, berdagang di pasar, dan memproduksi kerajinan tangan seperti anyaman dan tenun. Peran mereka sangat penting dalam mempertahankan kemandirian ekonomi desa. Di banyak desa, wanita terlibat dalam pengambilan keputusan lokal, meskipun posisi formal seperti kepala desa umumnya dipegang laki-laki. Ada peningkatan jumlah wanita naga dalam politik lokal dan aktivisme sosial. Mereka menjadi penjaga adat dan tradisi, termasuk ritual, tarian, lagu-lagu rakyat, dan bahasa daerah. Wanita naga juga berperan penting dalam mendidik generasi muda tentang nilai dan identitas suku. Masing-masing subsuku naga memiliki nuansa keindahan dan simbol budaya yang khas. Subsuku ciri khas wanita Ao naga dikenal cerdas, modis, dan elegan dalam berpakaian. Angami naga memiliki wajah ekspresif dan sangat aktif dalam kegiatan komunitas. Konyak naga beberapa wanita konyak memiliki tato tradisional yang melambangkan kedewasaan dan status. Tanghul naga terkenal karena kecantikan lembut dan keterlibatan aktif di bidang seni dan musik. Wanita naga kini menggabungkan identitas modern dan tradisional dengan seimbang. Mereka aktif di media sosial, seni, pendidikan, bahkan militer. Banyak dari mereka tampil dalam ajang kecantikan regional dan nasional, membawa keunikan naga ke panggung India yang lebih luas. Kecantikan wanita naga tidak hanya terlihat dari wajah dan pakaian, tetapi lebih dalam pada kemandirian, kekuatan budaya, nilai-nilai moral, kecerdasan sosial, dedikasi terhadap komunitas. Mereka adalah lambang perpaduan antara tradisi dan modernitas, menjadikan wanita naga sebagai figur yang dihormati dan dikagumi dalam masyarakat Timur Laut India. Kehidupan malam di komunitas suku naga di India sangat berbeda dari gambaran kehidupan malam di kota-kota besar. Karena masyarakat naga tinggal di wilayah perbukitan dan pedesaan Timur Laut India, seperti Nagaland, Manipur, dan Assam, kehidupan malam mereka lebih terikat pada ritme alam, tradisi budaya, dan kehidupan komunitas. Namun, seiring waktu dan modernisasi, terjadi perubahan besar terutama di kota-kota seperti Kohima dan Dimapur. Setelah matahari terbenam, aktivitas masyarakat biasanya mulai melambat. Tanpa pencahayaan buatan yang memadai di desa-desa pegunungan, malam identik dengan waktu istirahat. Warga umumnya berkumpul di rumah atau perapian,
berbincang sambil makan malam bersama keluarga. Kadang-kadang, ada cerita rakyat atau lagu-lagu tradisional yang dinyanyikan oleh orang tua untuk anak-anak sebagai bagian dari transfer budaya lisan. Dalam tradisi suku Naga, para pemuda laki-laki tinggal di morung, semacam asrama komunitas. Pada malam hari, mereka berkumpul untuk belajar sejarah suku, seni bela diri, kerajinan, atau berbagi cerita dan lagu. Perempuan biasanya tetap di rumah, namun dalam beberapa suku, ada juga bentuk asrama perempuan. Jika ada festival budaya atau adat seperti saat panen atau pernikahan, kehidupan malam bisa sangat hidup. Ada tarian tradisional diiringi nyanyian dan musik. Komunitas berkumpul untuk makan bersama, bermain permainan rakyat, atau menyaksikan pertunjukan seni. Lampu obor, api unggun, dan bulan menjadi penerangan utama. Seiring dengan urbanisasi, pendidikan, dan pengaruh budaya luar, kehidupan malam masyarakat Naga di kota-kota mengalami transformasi besar. Di kota seperti Dimapur dan Kohima, sudah ada kafe, bar, restoran, dan live music venues. Beberapa tempat menampilkan musik akustik, band lokal, atau pertunjukan puisi pada malam hari. Budaya nongkrong di kafe dan rooftop makin umum di kalangan anak muda. Musik adalah bagian besar dari identitas Naga modern. Banyak pemuda Naga adalah pemusik, penyanyi, atau penggemar genre rock, blues, dan gospel. Konser dan pertunjukan malam, terutama saat Hornbill Festival, menjadi ciri khas hiburan malam. Konsumsi minuman tradisional seperti millet bir atau anggur lokal masih ditemukan di perayaan dan pesta komunitas. Di kota, minuman modern dan kuliner larut malam sudah tersedia, meskipun skala dan jam operasionalnya tidak seperti di kota besar India lainnya. Kehidupan malam secara umum tetap konservatif di banyak desa. Perempuan biasanya tidak keluar malam tanpa alasan kuat, kecuali saat festival atau acara adat. Kehidupan malam lebih bersifat komunitas daripada individualis, berbeda dengan kota besar. Banyak komunitas Naga yang sudah menganut Kristen, dan kehidupan malam bisa diisi dengan kegiatan kebaktian malam, latihan paduan suara gereja, doa bersama dan persekitian pemuda. Diadakan setiap Desember di Kisama Heritage Village, Kohima. Merupakan momen puncak kehidupan malam yang meriah bagi masyarakat Naga. Fitur malamnya termasuk pertunjukan musik dan tarian tradisional, band-band rock dari berbagai penjuru India dan dunia, bazar malam, kuliner, dan kerajinan tangan. Perubahan gaya hidup malam di kota kadang berbenturan dengan nilai adat. Ada kekhawatiran tentang pengaruh negatif seperti pergaulan bebis, konsumsi alkohol berlebih, konflik generasi. Di pedesaan, akses listrik, internet, dan penerangan jalan masih terbatas, sehingga kehidupan malam terbatas. Di kota, keamanan malam relatif baik, tapi masih perlu penguatan untuk mendukung lebih banyak kegiatan kreatif dan sosial malam hari. Kehidupan malam suku Naga mencerminkan perpaduan antara tradisi dan perubahan zaman. Di desa, malam adalah waktu untuk keheningan, keluarga,